atas rata-rata provinsi 14%, rata-rata nasional 9%. Nah, kita dituntut hari ini harus berpikir kreatif dan inovatif untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang apabila tidak diselesaikan dalam waktu dekat, ini menjadi bom waktu dan sangat bahaya dengan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, makanya kami berpikir dengan kondisi APBN tidak ada, APBA tidak ada, APBK juga, maka solusi lain kita harus berpikir thinking out of the box untuk mendapatkan anggaran-anggaran. Solusi untuk lapangan kerja harus diciptakan lapangan kerja atau memanfaatkan potensi yang ada, kita maksimalkan. Itulah menjadi dasar sesuai arahan Presiden. Kami kepala daerah dituntut untuk bisa menciptakan lapangan kerja dan mendongkrak, menggenjot pendapatan daerah. Itu dasarnya mengapa kemudian kami kemarin Pak meminta dana CSR seluruh perusahaan itu bisa digunakan tepat sasaran ke depan dalam konteks kolaborasi dengan pemerintah daerah. Jadi sebelum itu kita minta untuk dilakukan pengawasan, dengan kata lain audit. Jadi alhamdulillah dari 11 perusahaan 10 sangat kooperatif, sudah dilakukan audit kecuali satu perusahaan yang menolak untuk audit. Itu yang pertama. Yang kedua, di Aceh Barat ini sangat banyak HGU untuk perkebunan dan IUP untuk pertambangan. Tetapi yang pertambangannya itu yang melakukan aktivitas dalam tanda kutip benar-benar itu hanya satu perusahaan, PT Mitra Persada. Kalau yang lain kami melihat di bawahnya yang juga punya potensi besar adalah AJB dan IPE, Nirmala dan ada beberapa yang lain. Namun kami melihat sejauh ini itu masih jalan di tempat. Kami harus menyampaikan apa adanya, harus masih jalan di tempat. Kami hitung kalau seandainya AJB, IPE, Nirmala dan beberapa yang lain ini melakukan penambangan seperti yang dilakukan oleh PT MIPA ini, maka bisa membuka lapangan kerja dalam 2 tahun ke depan itu 5.000 lebih, 5.000, dan juga meningkatkan pendapatan bagi daerah. Solusi pengangguran, kemiskinan itu sudah mulai teratasi jika ini kita manfaatkan. Itu dasarnya mengapa kemudian kami mengeluarkan statement mengultimatum seluruh pemegang IUP untuk melakukan penambangan dan pemegang HGU perkebunan untuk menjalankan aktivitasnya. Kami berikan waktu 1 tahun sampai Juni 2026. Jika tidak melakukan aktivitas apapun, kami terpaksa menyampaikan ke pemerintah pusat untuk dialihkan kepada yang lebih serius. Atas dasar statement itu kemudian oleh pihak Bapak menyurati kami meminta waktu untuk menyampaikan rencana-rencana terkait dengan ultimatum itu, dan mulai hari ini Pak, di masa pemerintahan kami, saya sebelumnya di DPR provinsi, yang kami pahami pemerintah itu pemerintahan, kalau di Aceh itu pemerintahan Aceh itu terdiri dari eksekutif dan legislatif. Makanya untuk forum-forum besar, penyelesaian masalah-masalah besar itu harus ada eksekutif dan legislatif. Di sini kebetulan juga pada saat ini di legislatif sedang membentuk pansus. Yang pansus itu juga melihat potensi-potensi tadi, semua permasalahan, semua potensi yang tujuannya nanti untuk masyarakat Aceh Barat. Mungkin itu pembuka dari kami. Selanjutnya nanti kami mendengar dari pihak perusahaan terkait dengan apa yang kami sampaikan.
dan nanti baru ada dari pihak DPRK dan dari kita semua. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator Pak. Baik, terima kasih Pak Bupati. Untuk menghemat waktu, kami persilakan pada PT AJB ataupun PT IP dulu untuk mempresentasikan. Silakan. Kalau bisa dalam waktu 10 menit ya Pak. Lagi Pak. Tekan lagi Pak. Iya. Sudah. Sudah Pak. Terima kasih. Yang saya hormati di forum ini Bapak Bupati Aceh Barat, Ketua DPRK Aceh Barat, Wakil Ketua DPRK, Ketua Pansus, Bapak Sekda, kemudian Bapak-Bapak SKPK yang hadir pada acara hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, di mana pada pagi ini kami PTIP ditunjuk untuk menjadi juru bicara awal terkait pemaparan yang ingin kita sampaikan. Jadi saya perkenalkan, di sini ada Direktur ACB Bapak Hari, kemudian Direktur Utama BSU sebagai mitra kami Bapak Dasril, kemudian dari tim IP maupun AJB daripada pagi hari ini. Puji syukur sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semua diberi keringanan langkah untuk bisa menghadiri acara. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Seperti yang tadi Pak Bupati sampaikan, saya membaca di media massa bagaimana beliau concern sekali terhadap lancarnya kegiatan usaha pertambangan. Bahkan saya mengutip beberapa kalimat di media massa, ada dugaan-dugaan seolah perusahaan-perusahaan ini seperti memasang handuk di kamar mandi. Jadi orang yang masuk kamar mandi itu merasa di dalamnya ada isinya, ada aktivitas, padahal sebenarnya kosong. Nah, merespon dari ultimatum itu, saya memberikan surat kepada Pak Bupati agar tidak salah persepsi terhadap apa yang sedang kami hadapi. Karena sejauh ini memang forum seperti ini belum pernah terjadi, di mana kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi maupun progres yang telah kita capai. Jadi selanjutnya next. Jadi seperti yang saya selalu sampaikan di setiap forum-forum, bahwa kami ini bekerja atas amanah pemerintah Pak Bupati. Jadi kami itu bukan pemilik tanah, kami itu mendapat izin dari pemerintah untuk mengemban amanah, menggali sumber daya tambang yang ada di Kabupaten Aceh. Sebenarnya kata kuncinya adalah amanah. Artinya kami ini satu tim dengan pemerintah dalam mengemban amanah. Makanya saya mencoba di forum yang dihadiri juga oleh wakil rakyat DPRK untuk memberikan overview supaya kita ini tidak salah melihat usaha pertambangan ini di mata masyarakat. Makanya saya coba ada beberapa agenda yang saya ingin paparkan dalam waktu singkat ini, ada 5 agenda. Kemudian yang terakhir, poin kelima, kita akan mengusulkan beberapa solusi kepada Pak Bupati agar upaya-upaya usaha pertambangan yang kami lakukan ini dapat berjalan. Oke. Inline dengan apa yang Bapak Bupati sampaikan, kami ini berada di tengah masyarakat Aceh Barat. Ada 209.000 masyarakat yang dicatat ya sebagai penduduk Aceh Barat, di mana kami di Kecamatan Merobo maupun KW 16 dan mungkin dari AJB juga Juan Pahlawan ya, itu cukup dominan masyarakat. Maka next.
Sama, kami melihatnya seperti yang Pak Bupati sampaikan, kami coba digging ya, kami coba cari data. Ada sekitar 5.000 rakyat Aceh